Selamat pagi, teman-teman, anak-anak yang Lause kasihi. Apa kabar kita? Lause harap kita tetap bersemangat walaupun kita harus tetap tinggal di rumah. Yang paling penting saat ini adalah kita semua memiliki tubuh yang sehat sehingga kita masih dapat tetap beraktivitas walaupun dari rumah. Nah, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali lagi kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh kembali lagi bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati dan menolong kami supaya apa yang kami dengar ini boleh memberikan kami makanan rohani dan menolong kami menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang Lause kasihi, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Lause bacakan untuk kita. Nah, anak-anak boleh membuka Alkitab masing-masing dan ikut membaca bersama dengan Lause. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada waktu awal-awal mula kekristenan mulai berkembang, maka pada waktu itu terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penderitaan yang berat. Hal ini juga dicatat di dalam sejarah. Kalau teman-teman mencoba untuk membuka, ya misalnya di Google atau di sumber-sumber lain, maka teman-teman akan dapat menemukan bahwa pada waktu itu orang Kristen mengalami penganiayaan khususnya di bawah zaman Kaisar Nero. Pada waktu itu Kaisar Nero yang memimpin Roma beserta daerah-daerah jajahannya pada waktu itu, dia suka sekali membangun ya bangunan-bangunan yang baru. Dia suka sekali melakukan berbagai macam pembangunan untuk apa? Untuk membuat negaranya yaitu Roma itu menjadi lebih maju. Nah, pada waktu itu ya ada sumber yang mengatakan bahwa dia melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan pembakaran ya di kota Roma. Kebakaran itu terjadi begitu lama, begitu panjang ya, sampai lebih kurang ada seminggu terjadi kebakaran itu. Dan pada waktu itu rakyat Roma begitu marah sekali. Nah, Kaisar Nero dengan cerdik ya, dengan licik, dia menimpakan kesalahan yang dia lakukan terhadap orang-orang Kristen. Dia menuduh bahwa orang-orang Kristenlah yang sebenarnya telah membakar kota Roma. Padahal sebenarnya dia yang melakukan. Nah, karena tuduhannya itu, maka terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Rakyat Roma marah sekali dan melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang-orang Kristen. Orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan yang begitu kejam.
Di dalam catatan sejarah ada orang Kristen ditangkap, ya, kemudian diberikan sebagai umpan kepada binatang buas. Ada pula yang kemudian tubuhnya itu disiram, ya, dengan dengan aspal, dan kemudian pada malam hari tubuhnya itu dibakar di depan umum. Sungguh mengerikan sekali kalau kita pikir-pikir apa yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, tetapi sungguh menjadi suatu hal yang mengherankan bahwa ternyata kekristenan pada waktu itu bukan menjadi semakin mundur, tetapi justru menjadi semakin maju. Orang-orang Kristen banyak mengalami penganiayaan yang begitu berat, tetapi itu tidak mengurungkan niat mereka, tidak membuat iman mereka kemudian menjadi ciut dan kemudian mereka menyangkal iman. Justru orang-orang Kristen menjadi lebih lagi bersemangat, ya, mengasihi Tuhan. Nah, ini suatu hal yang pada waktu itu luar biasa sekali. Orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan bukan justru mematikan kekristenan itu, tetapi justru kekristenan pada waktu itu di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, malah semakin menyebar luas keluar dari Roma ke tempat-tempat lain. Dan hal ini seturut dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil bukan saja di Yudea tetapi ke Samaria, ke seluruh bumi. Pada waktu itu karena terjadi penganiayaan, maka orang-orang Kristen mereka semua tersebar kemana-mana. Dan di tempat mana mereka tinggal tersebar karena penganiayaan, karena ancaman kematian yang mereka hadapi, mereka tetap memberitakan Injil. Itulah yang membuat kekristenan menjadi tersebar sampai begitu luas sampai hari ini. Nah, di dalam bacaan yang tadi kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca, kita membaca tentang seorang yang bernama Stefanus. Stefanus kita melihat, ya, dia adalah seorang yang dipilih oleh rasul-rasul untuk membantu pelayanan mereka. Ya, kalau kita melihat di pasal yang ke-6, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Stefanus ini, ya, adalah salah satu daripada 7 orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan terhadap janda-janda, terhadap orang-orang miskin. Karena pada waktu itu rasul-rasul mereka sangat fokus memberitakan firman dan kemudian mereka fokus berdoa sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan orang-orang yang kesusahan. Dan pada waktu itu dengan hikmat daripada Roh Kudus, para rasul memilih ada 7 orang untuk dapat membantu pelayanan mereka. Salah satu orang yang dipilih itu adalah Stefanus. Nah, Stefanus ini kemudian kita melihat di pasal yang ke-7 ada orang-orang yang kemudian menuduh dia telah menghujat nama Allah. Mereka menuduh Stefanus, orang-orang Yahudi, ya, imam-imam pada waktu itu menuduh Stefanus, ya, karena Stefanus ini dikatakan di pasal yang ke-6 ayat ke-8, dia penuh dengan karunia dan kuasa dan kemudian dia bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sehingga tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Orang-orang jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Orang-orang ini, ya, bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Lalu mereka menghasut orang banyak dan mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan telah menghujat Allah. Nah, karena itu Stefanus ditangkap dan kemudian Stefanus diadili. Setelah Stefanus ditangkap dan kemudian dia diadili, tidak cukup sampai di situ. Mereka marah sekali dengan Stefanus, mereka menyeret dia keluar kota dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melempari Stefanus dengan batu.
Dan karena apa yang terjadi pada Stefanus itu, dia kemudian, kita baca tadi di bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul 7, ya, ayat yang ke-59 dan 60, akhirnya mereka melempari dia batu sampai dia mengalami kematian. Nah, sungguh suatu hal yang mungkin di dalam pandangan kita itu begitu tragis. Ya, apa yang dialami oleh Stefanus ini? Mengapa dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengalami hal yang sedemikian buruk? Nah, teman-teman, ini adalah jawaban atas pertanyaan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak selamanya hidup kita itu akan lancar, tidak selamanya hidup kita akan senang-senang saja. Kita bisa mengalami hal-hal yang buruk juga di dalam kehidupan kita karena iman kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Stefanus, ya, yang pada waktu itu mengalami penganiayaan, mengalami hal yang sedemikian tragis, apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus tidak menjadi marah kepada Tuhan, dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia menerima apa yang dia alami itu. Dia menerima apa yang terjadi pada dirinya itu. Mengapa? Tentu kita harus bertanya, mengapa Stefanus itu bisa sampai menahan penderitaan yang sedemikian berat? Mengapa Stefanus rela menerima penderitaan itu? Karena imannya. Mengapa? Nah, teman-teman, ini adalah kunci mengapa Stefanus itu dia tetap bisa setia terhadap imannya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Kita melihat ya di ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini kuncinya. Stefanus hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian kalau kita lihat di pasal yang ke-6, ya, pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Nah, ini adalah gambaran tentang Stefanus dan ketujuh orang lain yang dipilih untuk membantu rasul-rasul. Mereka adalah orang yang di pasal 6 ayat 3 dikatakan penuh dengan roh dan hikmat. Nah, teman-teman, inilah yang sebenarnya menjadi kunci mengapa Stefanus dia tetap bisa bertahan sampai dia meninggal dengan cara yang begitu tragis. Dia mati martir. Mati martir artinya apa? Mati karena iman. Nah, teman-teman yang Allah kasihi, ini adalah kunci bagaimana Stefanus itu bisa menerima apa yang terjadi kepada dirinya. Bagaimana Stefanus bisa bertahan sampai akhir dan tidak menyangkal imannya meskipun dia mengalami penderitaan itu adalah karena hidupnya, hatinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kuncinya. Nah, seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia adalah orang yang di dalam Alkitab, khususnya di dalam Kisah Para Rasul, dia adalah orang yang berani karena iman. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati, mereka itu bukan orang yang takut menghadapi penderitaan karena iman mereka. Tetapi mereka adalah orang yang berani menghadapi segala macam kesulitan, segala macam penderitaan karena iman. Nah, ini tandanya. Ini tanda bahwa seseorang itu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berani bersaksi dan dia berani menghidupi imannya itu meskipun dia mengalami penderitaan. Ini dia. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan semata-mata orang yang dapat berbahasa-bahasa lain seperti itu. Tetapi sebenarnya Alkitab banyak sekali mengajarkan khususnya di dalam Kisah Para Rasul ini khususnya ya. Mereka adalah orang-orang yang berani bersaksi, berani memberitakan Injil, dan mereka adalah orang yang berani mempertaruhkan nyawa demi iman mereka.
Jadi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh itu adalah ciri-ciri yang dia miliki. Dia memiliki keberanian di dalam hatinya untuk berpegang teguh atas iman yang dia miliki. Nah, teman-teman yang Allah kasihi, bagaimana dengan kita? Di tengah situasi yang sedang kita alami hari ini, mungkin di dalam hati kita ada kekhawatiran. Ya, pandemi COVID yang belum juga selesai, belum ketemu vaksin, dan kalau kita melihat di berita banyak orang yang jatuh sebagai korban. Penyakit ini, pandemi ini begitu mudah menular sehingga begitu membahayakan. Nah, bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menghadapi hal semacam ini? Nah, teman-teman, tentu kita tidak boleh bertindak sembrono, sembarangan. Kita pergi keluar tanpa memakai masker dan kita tidak berhati-hati, tidak demikian. Nah, tetapi di dalam hati kita itu memiliki kepercayaan, kita memiliki keberanian untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi seperti ini. Walaupun kita sedang berada di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini, merugikan. Mungkin kalau papa mama kita, mereka merasakan sekali dampak daripada virus COVID ini. Usaha, ekonomi, semua begitu sulit sekali. Semua orang susah dan semua orang mengalami penderitaan. Nah, tetapi orang-orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang tetap berani berpegang teguh kepada iman karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka mengarahkan hati mereka, memberikan kepada mereka keberanian dan sukacita untuk menghadapi situasi seperti ini. Situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, tetapi itu tidak membuat semangat mereka patah. Sama seperti para rasul pada zaman itu. Hadapi penganiayaan begitu hebat, tetapi semangat mereka tidak patah. Mereka tidak menjadi kecil hati, mereka tidak menjadi takut, dan tidak menyangkal iman. Nah, teman-teman, meskipun kita hadapi kondisi yang tidak mengenakan seperti sekarang ini, yang susah, itu tidak membuat kita menjadi undur di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang dulu menolong para rasul untuk tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Roh Kudus itu juga yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, yang memberikan kita keberanian, memberikan kita sukacita untuk kita tetap menghadapi kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman selama masa-masa berada di rumah, apakah teman-teman masih rajin membaca firman Tuhan? Masih rajin membaca kitab suci? Masih rajin berdoa? Masih percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita? Apakah di dalam hati kita masih ada kepercayaan demikian? Langsung yakin dalam hati kita masih ada. Karena apa? Karena di dalam hati, di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, membimbing hidup kita, mengarahkan hati kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah bersama-sama kami renungkan. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menolong kami, menguatkan kami, dan tetap mengarahkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun kami sedang alami situasi yang berat, situasi yang buruk seperti sekarang ini. Kami tidak menjadi patah semangat, kami tidak menjadi undur dalam iman. Tetapi kami terus percaya kepada Tuhan, terus bersandar, terus mengasihi Tuhan, terus membaca firman Tuhan, terus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Lause akan mengambil waktu untuk video call kepada kalian. Kalau Lause telepon video call, harap teman-teman boleh angkat ya. Sampai ketemu.